pembuka ya tentang spiritual finansial. Karena ini panjang sebenarnya kalau nanti banyak sekali spiritual dari berbagai agama yang selama ini kita pahami itu kurang pas. Nanti kita akan buka tadi ya. Karena ada beberapa sebenarnya itu kiasan tapi itu dipraktekkan dalam hidup, diletterlekan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya itu kiasan tapi kadang diletterlekan. Akhirnya tidak membuat kehidupan umatnya itu menjadi luar biasa. Nah, kita akan bahas masing-masing tadi ya, masing-masing spiritual dari berbagai aliran kan begitu. Tapi pada intinya tadi bicara spiritual finansial, ketika spiritualnya udah baik, ya pemahaman kita sudah baik, jati diri kita sudah benar, pasti dampaknya dalam kehidupan itu juga baik. Nah selama ini tadi ya banyak kaum agamawi ya, belum spiritual sebetulnya. Agama dengan spiritual itu berbeda ya. Agama itu sebetulnya kendaraan untuk menuju nilai-nilai spiritual. Tapi agama terkontaminasi dengan namanya doktrin, dogma. Ya, doktrin dogma itu apa? Itu pemahaman, itu pemikiran manusia ya. Dogma, doktrin, fatwa, pendapat itu sama. Nah kadang pendapat-pendapat tadi itu berdasarkan pengalaman dia, pengalaman orang itu, ya penafsiran itu kan bebas. Tapi kalau spiritual itu nyambung, apapun keyakinannya kalau udah bicara spiritual nanti nyambung. Karena kalau kita sadari ya bahwa kita ini bersumber dari roh yang sama, dari asal yang sama, dari zat yang sama kan gitu kan. Kita ini tidak terpisahkan sebetulnya, karena kita berasal dari elemen yang sama gitu loh. Tapi dengan agama kadang kita menjadi terpisah-pisahkan ya, terbingkai-bingkai kan gitu. Nah makanya kalau di spiritual tadi ketika sampai ke tingkat penyadaran bahwa kita ini sama, tidak berbeda karena kita berasal dari zat yang sama. Nah jadi artinya apa? Bagi Bapak Ibu semuanya yang saya katakan, saya tidak peduli masa lalu banyak orang ya, seperti apa masa lalumu saya tidak peduli. Karena masa lalu itu sampah, kemudian di masa lalu ada pelajaran. Tapi satu hal yang kita sadari bahwa masa depan itu masih suci. Masa depan itu masih suci, masih kosong, belum ada gambarnya apa-apa. Dan kita semua ini diberi kesempatan untuk menggambar masa depan. Nah, menggambar itu apa? Berarti cipta ya, menggambar. Di dalam imajinasi kita menggambar masa depan ya. Seperti apapun yang kita harapkan dan kita inginkan. Nah ini kekuatan tadi, kekuatan cipta tadi ya, cipta, rasa, karsa. Maka masa lalumu sekelam apapun saya tidak peduli. Saya lebih peduli dengan masa depannya banyak orang. Karena masa depan masih kosong, masih suci, belum ada gambarnya apa-apa. Dan kita semua diberi kebebasan untuk menggambar masa depan. Ya, seperti apapun yang kita inginkan dan kita harapkan. Nah ini saya ajarkan ke semua klien-klien saya, ya, mulai menggambar masa depan. Dan banyak yang terjadi, ya, banyak yang terjadi. Ya, menggambar bagaimana tentang kehidupan masa depan, kan gitu. Nah nanti ini materi khusus, ya, bagaimana menggambar masa depan. Dan itu sangat-sangat ajaib ya, banyak orang mengalami itu. Ketika gambarnya sudah jelas, ya, ketika gambarnya itu sudah benar, pasti terwujud, ya, pasti terwujud. Nah, seringkali gambar kita ini pun dipengaruhi oleh input dari pihak luar, akhirnya gambarnya jadi nggak karu-karuan gitu loh. Jadi gambarnya pun kita dapat referensi, kita gambar itu kan kita dapat referensi juga. Nah, kadang-kadang referensinya itu dari orang-orang yang gambarnya itu juga buruk. Ya. Dia belum secara finansial atau secara kehidupan belum baik, tapi memberikan referensi gambar kepada orang lain. Atau kita menerima gambar dari faktor pergaulan. Ya, dengan siapa kita bergaul itu akan mempengaruhi kita ke depannya. Karena dengan siapa kita bergaul, gambarnya nanti akan mempengaruhi gambar kehidupan kita. Maka ada istilah gini ya, dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Misalnya ya, kalau kita bergaul dengan 5 penjudi, kita akan menjadi penjudi yang nomor 6. Kalau kita bergaul dengan 5 pemabuk,
kita menjadi pemabuk yang nomor 6. Kalau kita bergaul dengan 5 tukang gibah gitu ya, nah, kita menjadi tukang gibah yang nomor 6. Kenapa? Ini memberikan referensi tentang gambar yang mau kita cipta tadi gitu. Nah, kalau tahu ilmu ini, sekarang kita pengen jadi apa? Kalau kita pengen menjadi orang kaya, ya bergaullah minimal dengan 5 orang kaya. Kenapa? Referensinya nanti tentang bagaimana menjadi orang kaya kan gitu. Nah, penciptanya tadi referensinya benar. Ya, tidak pernah khawatir, ya, tidak pernah takut, tidak pernah galuh. Ketika ada sesuatu dari luar yang datang, ya, kita respon dengan baik. Ya, kita respon dengan baik. Ya, jadi masalah yang dari luar itu sebetulnya mempengaruhi kita itu 20%. Ketika kita sudah punya spiritual yang tinggi tadi, semuanya ini baik kok gitu. Semuanya ini baik. Semuanya yang mengaruhi kehidupan saya 20%. Selebihnya adalah respon kita ini loh yang paling penting. Nah, respon itu ketika jiwa kita ini sudah baik-baik saja. Spiritual sudah baik, jiwa kita menjadi baik, kita merespon semua itu dengan santai. Dengan nyaman gitu kan. Bahkan saya ajarkan apa? Apapun yang datang padamu, kasih makna yang baik. Yang ini pun baik buat saya. Ya, yang ini pun baik buat saya. Karena semua yang datang itu belum punya arti sebetulnya. Itu kan baru mungkin episode pertama, nanti masih ada episode selanjutnya. Tapi kita ajarkan bahwa pada akhirnya adalah happy ending. Pada akhirnya nanti happy ending. Ya, makanya moto kami ya, sugih bareng, happy bareng. Ini sebagai penciptaan juga bahwa apapun masalahmu tenang saja. Nanti semuanya happy ending. Ini kan baru episode 1, 2, 3. Mungkin dalam proses ini mungkin sampai 50 episode kan itu. Maka jalani saja, maknai semua ini menjadi baik. Nah, jiwanya kita kuatkan dulu ya. Setelah spiritual kuat, jiwanya pasti kuat. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi tadi kami sentuh dulu spiritualnya, kemudian jiwanya. Nanti dampaknya dalam kehidupan lahiriah itu semuanya menjadi baik. Maka kalau bicara tadi setelah wilayah spiritual kita sentuh, banyak keajaiban yang terjadi. Kami pun hampir setiap hari dibuat menangis dari cerita-cerita orang-orang yang sudah menemukan keajaiban tadi. Karena apa? Wilayah spiritualnya sudah kita benahi kan begitu. Kembalikan dulu jati dirinya. Nah, inilah yang saya mau gabungkan antara spiritual dengan finansial. Ternyata ketika secara spiritual itu sudah matang, secara spiritual itu sudah tercerahkan, ya imbasnya adalah ke dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di dalam teman-teman di Muslim habluminanas. Ketika kita habluminallah kita udah bagus, ya nanti imbasnya atau implementasinya adalah di habluminanas, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau di Kristen ya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, ini habluminallahnya ya, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu kan gitu. Kemudian kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi prakteknya adalah ya ketika kita sudah punya spiritual yang bagus tadi, kita implementasikan di dalam kehidupan keseharian. Ya, ke dalam kehidupan sosial masyarakat kan gitu. Bagaimana kita membawa dampak tadi bagi orang-orang yang perlu pertolongan. Nah, inilah yang kami lakukan setiap hari ya, Tapi tadi ya sekali lagi spiritualnya kami benahi dulu. Termasuk para mentor juga spiritualnya dibenahi dulu. Jadi ketika orang ketemu kami itu tersadarkan siapa sebenarnya dia kan. Nah, maka saya juga katakan bahwa ketika ada masalah bersyukurlah, karena masalah itu bisa jadi itu menjadi tamparan. Ya, masalah itu menjadi tamparan supaya kita tersadarkan gitu loh. Ya, kami sentuh dari situ dulu ya, ketika ada masalah saya ajari dulu bersyukur. Siapa tahu dengan masalah itu adalah sebuah tamparan supaya kita sadar ya, siapa sih sebenarnya kita ini. Kalau orang nggak sadar itu kan ditampar itu menjadi sadar ya. Jadi nah, masalah-masalah yang datang itu bisa menjadi itu tamparan supaya kita tadi mencapai kesadaran tadi. Nah, kalau sudah mencapai kesadaran nanti akan level berikutnya adalah tercerahkan. Nah, jadi dalam hidup kita ini sering tadi mendapat referensi banyak orang yang itu referensinya kadang membuat banyak orang itu tidak berdaya kan gitu.
Makanya kita ajarkan harus respon dengan baik, ya, bukan reaktif tapi responsif. Ini berbeda. Kalau reaktif itu orang yang berpikir dangkal, ya, merespon sesuatu dengan reaktif, ya, ada kejadian di reaktif. Reaktif ini cenderung nanti membawa masalah. Tapi kalau responsif ini perlu dipikir panjang, kemudian diterima dengan hati yang nyaman tadi, kan itu, bahwa semuanya baik-baik saja, kan itu, ya. Ketemu jati diri. Setelah ketemu jati diri, akhirnya terjadi apa? Kesadaran. Ya, sadar siapa kita sebenarnya. Setelah sadar, nanti masuk ke level yang lebih tinggi adalah level pencerahan. Nah, kalau udah ke pencerahan ini udah luar biasa. Ya, nanti maka ada kata-kata di dalam falsafah Jawa, spiritual Jawa, ya, yang saya suka sampaikan, dan itu menjadi pegangan kami juga. Ada istilah apa? Cipto rasa karso. Ya, cipto, ini orang-orang yang sudah tercerahkan nanti akan mengalami hal seperti itu. Cipto rasa karso. Kita bisa mencipta. Ya, melalui pikiran kita ini kita bisa mencipta. Ingat-ingat ya, teori mencipta itu gini, mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Dan penciptaan itu dimulai dari pikiran, alam imajinasi, ya. Maka manusia itu sebenarnya bisa mencipta melalui pikirannya, alam imajinasinya, ya, dicipta di sini. Nah, setelah dicipta di alam imajinasi, dirasakan di dalam hati, ya. Dirasakan dalam hati, ya. Cipto, rasa, karso. Karso akhirnya disertai apa? Dengan action, ya. Karso itu tindakan dengan action. Jadi sadari kita semua ini punya kekuatan untuk mencipta, ya. Kita semua punya kekuatan untuk mencipta. Dari cipta, kemudian rasa, ya, dirasakan, dan karsa, action, tindakan. Itu untuk orang-orang yang sudah tersadarkan dan tercerahkan. Nanti ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu istilahnya apa? Cipto dadi dan sabdo dadi, ya. Nah, ini udah level-level yang sudah tinggi nanti, ya. Itu perlu latihan, ya. Cipto dadi dan sabdo dadi. Kadang tidak perlu tindakan. Kita pikir aja terjadi, gitu loh. Kita pikir saja terjadi, atau kita ucapkan saja terjadi. Ini di level-level yang sudah tinggi nanti, ya. Kami sering mengalami itu. Kadang sedang saya pikirkan, itu tiba-tiba terjadi. Ya, contoh misalnya yang sering saya gambarkan apa? Dulu belum ada telepon, ada orang yang mencipta dalam pikirannya bagaimana menyampaikan pesan itu dengan cara yang mudah, sederhana, kan itu kan. Ya, dulu mau bilang libur aja jalan kaki jauh atau naik kuda. Kemudian ada seseorang yang mencipta dalam pikirannya bagaimana menyampaikan pesan dengan cara yang lebih cepat, kan itu. Nah, dari keinginannya tadi, ya, nanti ada istilah talis takung. Alam semesta pasti mendukung. Tapi harus memulai dari mencipta dulu. Ya. Mungkin di waktu kita kecil dulu, ya, caranya pakai kaleng, kemudian benang ditarik, disandar kaleng, kan gitu kan. Tapi zaman beliau dulu yang menciptakan ini mungkin pakainya akar atau apa, belum tahu dulu, ya. Yang bisa ini dipakai untuk komunikasi. Nah, dari situlah nanti talis takung, alam semesta mendukung. Akhirnya terjadi disempurnakan. Akhirnya muncullah namanya telepon, ya, telepon. Ya, kita semua pernah pakai itu. Nah, setelah ada telepon, masih ada yang mencipta lagi. Ya, masih ada orang yang mencipta lagi. Oh, kalau telepon kabel itu tidak bisa diterima kapanpun, karena waktu kita di luar ada pesan masuk, kita nggak bisa langsung menerima pesannya. Ada pesan-pesan yang terlewat. Kemudian ada orang yang mencipta lagi dalam pikirannya bagaimana pesan itu bisa diterima di kapanpun dan dimanapun. Ya, tadi semesta nggak pernah kekurangan, ya. Semesta nggak pernah kekurangan bahan. Apapun yang kita cipta, ya, itu semesta menyediakan bahannya. Nah, akhirnya ada orang mencipta tadi, ya, bagaimana pesan itu bisa diterima kapanpun dan dimanapun. Maka muncullah handphone, kan gitu.